Hai teman-teman semua, welcome back to NSA YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, by the way, aku lagi ada di mana sih ini? Pokoknya aku lagi glamping di alam kita glamping gitu kan. Dan glamping ini juga udah aku buatin video, mungkin diupload di sebelumnya atau sesudahnya kali ya, aku nggak tahu. Jadi kalian bisa cek aja YouTube aku itu sebelumnya, atau kalau belum ada, ya udah ditunggu videonya ya gitu. Tau nggak, malam ini itu aku pengen banget di sini ngebahas satu topik yang sedikit rada-rada kayak gimana ya? Oke, biar bisa bikin kita kayak rada merinding gitu kan ya. Tapi nggak merinding sih menurut aku, karena ini tentang kepercayaan gitu. By the way, mari kita cari tahu tentang apa yang kita tahu tentang reinkarnasi. Menurut kalian itu kalian percaya? Entar loh, aku mau nanya, menurut kalian percaya nggak sama reinkarnasi gitu dulu? Ya karena kan reinkarnasi itu biasanya dipercaya sama beberapa agama ya kan. Kayak agama Hindu. Jadi aku terangin dulu ya. Kayak agama Hindu, terus agama Buddha. Mereka kurang lebih percaya dengan adanya reinkarnasi ya sih. Tapi menurut aku pribadi gitu ya, reinkarnasi it's okay sih. Aku percaya nggak percaya, tapi we never know, so kita harus percaya. Tapi ini Nosa udah punya satu artikel yang bikin Nosa ngelirik banget, Nosa tertarik banget, yaitu tentang kisah Santi Devi. Kalau kalian belum tahu tentang Santi Devi ini siapa, jadi Santi Devi ini adalah gadis yang mengaku pernah reinkarnasi sebelumnya, di kehidupan sebelumnya itu, sebelum dia meninggal gitu kan. Sehingga kayak dia bilang sama keluarganya bahwa saya itu pernah hidup bersama keluarga ini gitu, kayak gitu. Kalian tertarik gak sih? Langsung saja kita cari tahu. Aku udah punya artikelnya di sini, jadi kita langsung saja kita bahas Santi Devi. Oke. Gadis bernama Santi Devi ini lahir pada 11 Desember 1926 di sebuah kota kecil di Delhi, India. Awalnya dia tidak pernah bicara tentang apa itu reinkarnasi, bagaimana kehidupannya sedahulu, ataupun kayak dia itu cukup kalem gitu. Bukan kalem sih, intinya dia tidak pernah berbicara tentang reinkarnasi. Namun setelah usianya 4 tahun, menginjak 4 tahun, gadis itu tiba-tiba membuat sebuah pengakuan yang membuat seluruh keluarganya terkejut. Santi mulai mengatakan bahwa rumah yang ditinggalinya tersebut bukanlah miliknya, dan mengatakan dia mulai mengingat detail kehidupan masa lalunya. Ya iyalah gitu, siapa yang gak takut kalau kayak what? Lagi, pada usia 6 tahun, Santi meminta orang tuanya membawanya ke kota Madura, negara bagian, by the way kalau aku salah penyebutannya ralat ya, Madura, negara bagian utara Pradesh, untuk menemukan suaminya dari kehidupan sebelumnya. Pada saat dia sekolah, dia mengatakan pada teman-temannya bahwa dia memiliki suami yang tinggal di Madura. Gimana menurut kalian? Kalian percaya nggak sih kalau dengan cerita kayak gini? Tiba-tiba aja, misalnya tiba-tiba aja kalau kalian lagi sekolah gitu, terus teman kalian bilang kayak, gue pernah hidup nih di zaman dulu, gue punya suami, gue pernah punya anak, gue keluarga gue ini, gue tinggal di sini. Kalau aku punya teman kayak gitu, mungkin aku kayak mikir, gitu sih aku awalnya. Tapi kita lanjut lagi ya. Tak hanya itu saja pengakuannya Santi Devi, dia juga mengatakan bahwa dirinya meninggal 10 hari setelah melahirkan disebabkan komplikasi. Dia juga mengatakan 3 ciri lain suaminya, yang dimana memakai kacamata baca, memiliki jerawat di pipi kirinya, dan berkulit putih. Kepala sekolahnya kemudian mengidentifikasi seseorang pengusaha di Madura bernama Kedar Nath, dan ternyata dia memiliki istri yang telah meninggal bernama Lugdi Devi. Istrinya meninggal 9 tahun lalu, 10 hari setelah melahirkan seorang putra. Kedar Nath kemudian menawarkan untuk bertemu Santi dan kerabatnya di Delhi, bernama Pandit Kanjimal. Untuk mengetahui kebenarannya,
Kandit Panjimal mengunjungi Santi dan kagum dengan detail yang diceritakan olehnya, sama persis dengan yang dialami Kadarnat. Oh my god, so interesting banget ya mereka. Kemudian dia mengatur agar bertemu dengan Kadarnat dan putranya Navnet Lal. Begitu bertemu, dia menyadari bahwa Kadarnat adalah suaminya. Setelah mendengar detail yang diceritakan oleh Santi, dia yakin bahwa gadis kecil ini adalah reinkarnasi Lugdi Devi. Dia juga menceritakan bahwa Lugdi Devi lahir tanggal 8 Januari 1912 dari keluarga Catur Buji. Kalau aku salah penyebutan kata, tolong diralat. Di kota Madura, lalu menikah dengan Kadarnat sebagai istri kedua. Kehidupan Santi Devi tetap menjadi misteri hingga kini. Setelah menikah, dia melahirkan putra pertamanya, namun anak itu meninggal dunia. Lalu dia hamil lagi dan melahirkan Navnet Lai. Jadi anak yang dari Kadarnat ya. Tapi Lugdi Devi meninggal 10 hari kemudian pada 4 Oktober 1925. Setahun lebih 68 hari, Santi Devi lahir di Delhi. Dan pada usia 4 tahun, dia menceritakan kebenaran bahwa dirinya reinkarnasi. Santi Devi juga menceritakan detail rumit ketika dia melahirkan hingga meninggal dunia. Para peneliti dibuat terkejut dengan laporan tersebut. Mereka tak paham lagi bagaimana gadis 4 tahun itu bisa mengetahui tentang prosedur pembedahan yang rumit. Kadar yang belum percaya, dia bertanya pada Santi tentang bagaimana proses dia bisa hamil. Kemudian, Devi menceritakan bagaimana dia bercinta dengan suaminya sampai hamil. Persis seperti yang dialami oleh Kadarnat. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Tidak gitu saja, ternyata peneliti dari Mahatma Gandhi sampai turun tangan melakukan penelitian pada 15 November 1935 bersama dengan 15 selebriti, kemudian membawanya ke Madura. Santi mengatakan semasa hidup dia menguburkan uang di tempat tertentu di rumahnya. Tetapi saat dia menunjukkan tempatnya, tak ada uang dan mengatakan Kadar telah mengambilnya. Santi juga mengenal banyak orang di Madura dan memiliki banyak kebiasaan sama persis dengan Lugdi, serta mengenali ayahnya di masa lalu, membuat semua orang terharu. Oh my god. Setelah itu, Santi dibawa ke tempat ibadah yang sering dikunjungi oleh Lugdi. Kemudian, dia berpamitan untuk kembali ke orang tuanya yang sekarang. Menurut Dr. Ian Stevenson, kepala komite penelitian yang mewawancarai Santi, dia memiliki 24 ingatan yang diverifikasi bahwa dia benar-benar Lugdi Devi. Pada 1986, Santi berusia 60 tahun dan melakukan wawancara dengan Dr. Karsrawat atau KSR Rawat. I don't know. Aku nggak tahu gimana cara penyebutannya. Jadi kalau aku salah, kalian bisa komen di bawah ya. Tolong bantu aku. Help me please. Setahun kemudian, Kasrawat, ya kita anggap aja Kasrawat ya. Aku nggak tahu deh itu namanya siapa. Mewawancarai tentang kehidupan masa lalunya dan mengumpulkan semua informasinya cocok dengan Lugdi Devi. Namun sebagai besar, ulama Islam menyangkalnya. Sebab menurut hal itu adalah hipnotis otak manusia yang mengingat semua jenis informasi yang diperolehnya melalui cerita atau surat kabar dan lain-lain. Selain itu, pada saat yang sama, umat Muslim dan Hindu di India berselisih mengenai skenario politik India. Namun sejauh ini, kasus ini mengandung misteri besar dunia dan tidak pernah ada yang tahu kebenarannya. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah cerita dari Santi Devi ini masuk akal gitu? Kalau ternyata ada reinkarnasi di dunia ini, kita punya kesempatan untuk hidup lagi gitu. Kita punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Menurut kalian kayak gimana? Kalau kalian percaya dengan reinkarnasi, silahkan komen. Terus kayak sertakan gitu alasan-alasannya. Kalau kalian nggak percaya, enggak usah, aku nggak percaya. Kayak
it's fake. Nah gitulah ya. Tuh. Tapi yang jadi titik poin kayak aku pengen nanya gitu sesuatu, kalau seandainya nih ya benar Santi Devi ini, kalau kalian yang kenal gitu sama Santi Devi, tolong tanyain dong yang ini, kalau benar gitu Santi Devi mengingat segala kehidupannya di masa lalu gitu, ya logikanya Santi Devi kan udah pernah hidup di masa lalu, udah pernah mengalami sesuatu yang benar-benar kayak ujian hidup, terus udah melalui segala hal lah di hidup masa lalu gitu. Berarti kemungkinan terbesar adalah Santi Devi di kehidupan yang sekarang ya harus jadi orang yang paling pintar dong, karena kayak dia udah pernah belajar zaman dulu. Kalian kepikiran untuk itu gak sih? So karena dia dulu udah pernah hidup, so dia ngulang lagi hidup dengan ingatan yang sama, so what? They can fix everything kan? Bener gak sih? Kalian gimana? Setuju gak? Punya pertanyaan kayak gitu juga gak sih? Kalau kalian punya pertanyaan kayak gitu juga, silahkan komen ya. And see you on the next video. Jangan lupa comment, subscribe, and share. As always to kasih ide-ide kalian apa lagi gitu. Aku mau buat video-video apa lagi. Kalau kalian tertarik tentang reinkarnasi lagi, aku bakalan cariin deh tentang reinkarnasi. And oke, bye-bye.